aku nggak akan kabur ke tempat bapakku. Dia tahu kemana aku jalan. Oh, Pasti dia udah tahu. Pasti dia tahu karena aku nggak pernah kayak orang lain atau anak lain mengadu ke orang tua. Podcast Kana bersama Pesta Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Namboru Mauli Marpau. Oras Nambru. Shalom. Salam. Namboru sudah menikah dan punya 4 orang anak, betul ya? Betul. Ini jumpa dulu sama Amang Boru, gimana ceritanya? Kami berjumpa di Bogor. Oh. Dulu aku sempat gak tinggal lama sih di rumah Inang Uda. Dan Oh. dia temennya tetangga Inang Uda. Oh, kawannya. Memang lokasi rumahnya juga di Bogor. Oh, jadi jumpalah di situ. Nah, waktu pertama kali jumpa, siapa yang suka duluan ini? Kalau yang aku dengar mah dia, Oh. karena memang aku nggak begitu gampang membuka hati buat siapapun gitu kalau memang belum jelas, karena dari dasar memang mama bapak selalu bilang seiman dan dia tidak seiman dengan aku, Oh, jadi waktu itu nggak seiman. Oh, dan itu membuat Namboru pasang tembok. Kalau dibilang pasang tembok untuk pertemanan nggak, tapi Ya. untuk membuka hati ya. Membuka hati ya, karena memang nggak seiman ini. Iya, nggak bisa. Beda, oke. Nggak bisa. Dan gimana ceritanya kok akhirnya bisa jalan? Kan nggak seiman. Ya prosesnya memang lama, kurang lebih 9 sampai 10 tahun baru kami menikah ya. Ah. Proses itulah yang membuat dia banyak bertemu orang untuk arah keimannya sekarang. Oh, menjadi Kristen Oh, gitu. iya, dia bertemu dengan salah satu orang tua namanya Pak William. Dia belajar. Willy, kalau kita bilang Pak Willy, dia belajar dari situ. Ya. Ketemu pendeta Pak Rosi namanya, dan dia yang menikahkan kami. Pak Rosi itu. Oke. Awal mula dengan Bu Nina sebenarnya. Bu Oh. Nina lah yang mengajak dia ke Pasundan. Oh, gereja suku Ibadah. Sunda. Suku Sunda. Oh, Amang Boru bukan Batak. Bukan, orang Sumedang. Ini bukan orang Batak dan tidak seiman. Ini respon Bapak Namboru gimana? Kalau mama tidak menunjukkan dia respon seperti apa, bapak yang kelihatan sekali ya nggak suka. Itu titik, nggak suka. Karena memang ya kalau bisa sama orang Batak dan seiman gitu. Kalau bicara seiman ya harus, tapi kalau orangnya bukan orang Batak nggak masalah. Kalau yang aku tahu bapak ya, cuma ceritanya dia kan selalu bilang bibit bobot ya. Karena dia lama di Jogja, dia selalu dengan aturan itu, dan dia tahu keluarganya itu yang memang ayahnya banyak istri. Oh. Ibunya 4 dan hampir 5 ya, tapi tidak nikah secara sah. Kalau yang satu lagi Berarti Amang Boru cerita semuanya sebelum memulai dengan Namboru. bercerita saat kami menikah itu kami mengundang orang tua, ibunya yang di Pelabuhan Ratu. Aku mengundang karena
Oke. Dia sudah cerita dan Dia buka lah, bagus sebenarnya dia dari buka. awal dia sudah buka berteman sama bagus aku. sebenarnya. Ketemu aku sudah tahu dia bahwa ini ibu tiriku, ibuku tuh di sini dan sudah meninggal gitu. Nah, apalagi dilihat dari situ bapak tambah gak setuju lah ya. Iya, karena bapaknya banyak istrinya. Karena selalu bapak tuh kan anaknya juga akan sama seperti itu. Nah, gimana ceritanya akhirnya bisa menikah? Gimana ceritanya bapak bisa luluh ini? Mama yang ngomong sama bapak, anakmu udah pacaran lama loh. Iya. 10 tahun ya? Kurang lebih 10 tahun. Lama juga ya. Dan 10 tahun itu bukan sama dia aja, aku coba mendekat ke orang lain atau orang lain mendekat ke aku, tapi memang karena baik, dia baik dan tidak macam-macam. Apalagi sama mama baik sekali. Karena dia merasa tidak pernah mempunyai ibu yang benar-benar ibu ya, yang melahirkan dia juga jauh dari dia. Jadi mama lah dianggap ibunya. Gitu. Itu yang kalau aku sih karena itu aja responnya ke mama tuh sayang sekali, itu aja. Ya. Jadi dia merasa bahwa itulah ibuku dan meninggalnya itu baru orang tuanya meninggal dia nggak nangis, tapi mama meninggal dia nangis. Wah. Beda. Karena mungkin dia merasakan ada kasih sayang yang betul-betul tulus mengalir dari mama, aku rasa ya. Sepertinya itu. Ya ampun. Nah, Namburu berapa bersaudara waktu itu? 5 kan. 5 bersaudara. Jadi waktu nikah udah nikah semuanya? Belum. Oh, berapa yang udah nikah? Aku terakhir itu akulah yang menikah terakhir. Berarti banyak dilangkahi nih? Ya, 2. Oh, 2 kali dilangkahi. Oke, jadi permisi lah dulu ya. Kalau yang pertama enggak, karena memang dia nikah tidak di depan mama bapak ya. Oh lah, kawin lari gitu. Lari, Aduh, yang satu permisi. Yang satu permisi. Kayak mana perasaan Namburu dilangkahi 2 kali nih? Enggak sih, kalau aku biasa apa-apa, aja ya? karena aku pikir selalu bilang, oh itu udah jodohnya. Iya. Dan Tuhan kasih jodoh dia lebih dekat dari aku. Oke, dan waktu setelah 10 tahun akhirnya memutuskanlah menikah ya. Cukup lama sekali nih, waktu yang sangat panjang. Lama, dan prosesnya benar-benar maju mundurnya untuk menikah. Salah satunya memang keputusan itu karena dia sudah dibaptis. Sudah katekisasi ya. Sudah pengakuan iman ya. Dia sudah baptis dan sidih. Berarti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah. Ya cuman ya pasti karena ini untuk Namburu ini sebenarnya. Sebenarnya begitu ya. Tapi kan aku bilang aku kalau nggak lihat dari situ ya karena karena aku nggak mengajarkan dia yang jalan sendiri untuk cari sendiri gitu ya. Dia cari sendiri. Pokoknya jumpa sama Namburu udah jadi aja gitu. Enggak, belum. Oh, belum. Kami masih sebeda iman saat ketemu. Proses 10 tahun itu dia lakoni. Tapi sebelum pemberkatan udah benar-benar artinya udah benar-benar Kristen gitu ya. Sudah. KTP semua berubah. Sudah gitu. berubah. Sudah amat berubah. Oke, dan ya, karena memang udah seiman ya udah gitu ya. Dan itu juga Bapak belum tentu mengiyakan. Kita udah seiman. Terus aku ditanya, kapan kau nikah, Nang? Yang ada Pak, yang baik dia. Oh gitu. Itu terakhir aku ngomong. Nggak ada yang suka sama kau banyak Pak. Cuma memang dia baik. Dia yang baik lah ya gitu ya. Yang baik, yang amat baik ya memang dia. Gitu. Akhirnya Bapak ya udahlah karena mama juga masuk ini nge-backup jadilah ya. Iya, dorongan mama lah itu semua. Sebenarnya nggak masalah ya dalam pernikahan Kristen. Kalau ada yang beda iman mau jadi Kristen, sebenarnya nggak apa-apa menikah. Cuman tanggung resiko. Ya. Kenapa? Karena ada resikonya. Resiko terbesarnya adalah nanti di tengah jalan dia bisa balik ke yang lama. Dan itu terjadi. Oh, itu terjadi. Terjadi. Bukan nggak, itu iya, terjadi. Bener. Dan itu terjadi. Dan aku tahunya itu sih, aku udah tahu sebenarnya lama. Cuma yang aku tutupi juga nggak bisa juga anak melihat langsung. Kalau aku tahu sudah. Cuman anak ngelihat langsung. Artinya anak melihat, bapaknya kok melakukan ritual agama yang lama ini gitu. Iya. Dan itu anakku tanya sama aku, Bapak sudah pindah ya, Ma? Aku cuma nggak bilang ya. Kita pindah aja yuk, Ma.
dialah salah satu yang mendorong aku untuk bukan kabur ya, karena aku izin loh. Aku izin pergi tuh, aku izin. Oh, saya pindah rumah lah kita gitu ya? Kita tinggal di Sukabumi dan kita kabur dari sana. Pindah dari sana arah Bogor, pindah ke Bogor. Karena melihat si Abang Boru udah beda ini. Anaknya sudah nggak betah juga di situ. Umur berapa waktu itu? 11 tahun lebih, 11 tahun lah dia, kelas 6. Masuk kelas 5 mau kelas 6 lah. Bisa kayak gitu pemikirannya? Aku juga nggak tahu ya. Karena mungkin karena dekatnya juga sama aku ya, apa-apa tuh selalu aku, dan dekatnya sama mama. Dia dekat sekali dekat sama opung borunya. Sama mama bapak tuh paling dekat. Dewasa sebelum waktunya nih. Ya, bisa ngerti dia soal agama. Iya, dia ngomong, kok bisa ya mah? Kata mama sudah Kristen. Karena aku pernah cerita sama dia. Oh ya. Aku dari ini, makanya dia bilang, kok bisa ya mah pindah lagi? Gitu. Balik sebenarnya. Ya. Kok bisa balik gitu dia ya? bilang mah pindah lagi gitu. Kok bisa pindah ya mah? Ya itu penguatku untuk pergi dari sana. Akhirnya keluarlah dari rumah itu gitu. Kita keluar karena Bawa semuanya. Anak Berapa anak? 3 saat itu. Oh, 3 saat itu. Si kecil itu yang sekarang mau kuliah. Ya. Itu masih 1 tahun juga kurang. Ya ampun. Tapi aku punya adik angkat namanya Lili. Ya. Itulah penguatku salah satu. Oh. Dia tetap bersama-sama saat kami benar-benar jatuh dia selalu bersama kami. Wow. Makanya aku bilang itu melebihi darah dagingku sendiri ya, melebihi adik kandungku itu dia. Jadi berangkat ini ke Bogor ya? Berangkat dengan jalan kaki. Hah? Karena jam 2 pagi belum ada kendaraan, kami jalan. Dari Sukabumi? Dari Sukabumi ke arah terminal sentral mobil kalau Ya. nggak salah. Kami jalan. Sampailah di pertengahan itu kami naik angkot, kami arah ke Bogor langsung. Tapi udah tahu nih mau kemana nih? Akan tidur di Dia mana? pasti tahu. Aku nggak akan kabur ke tempat bapakku. Dia tahu kemana aku jalan. Oh, Pasti dia udah tahu. Pasti dia tahu karena aku nggak pernah kayak orang lain atau anak lain mengadu ke orang tua. Jadi Abang Boru waktu datang langsung? Enggak, dia datang tahu dari temanku kalau aku tuh sudah di Bogor. Kalau aku sudah di Bogor, dia tahu dari temanku. Akhirnya ke sana dia, ke Bogor ya? Aku cerita dulu, kami ke Bogor itu dibantu salah seorang wali kota namanya Pak Diani Budiarto. Wow. Beda iman dengan aku, tapi dia tidak memandang iman itu jadi sekat buat aku, dibantu sama beliau. Wow. Kontrakin rumah karena aku bilang, Pak, aku kembali ke Bogor. Dan biasanya sebelum aku pindah ke Sukabumi dia selalu lihat aku kan. Iya. Ada kerjaan dia kasih kan. Iya. Aku udah 6 bulan gak lihat lu, di mana lu? Kalau ngomong sama aku kayak preman aja walaupun wali kota. Iya. Aku ceritalah keadaannya. Sampai dia bilang, tinggalin aja suami lu tuh. Dia juga pernah ngomong gitu sama aku. Aku bilang, gak bisa Pak, itu mah bagi bapak, bagi aku berat. Iya. Aku udah punya anak loh. Iya, udah 3. Aku bilang gitu. Ya bapak aja nekat, tetep bapak itu mah. Karena istrinya itu seorang Katolik dulu. Istri itu Katolik dan pernah jadi kepala dinas kesehatan di Depok. Istrinya, si ibu itu. Tuh. Oke, jadi ada latar belakang Latar Katolik jadi ya. dia mengerti. Dia mengerti banget itu. Jadi ditolong ya pada waktu ke Bogor ya. Ke Bogor aku dikasih uang untuk kontrak rumah, dikasih hidup berapa ribu lah gitu, berapa ratus ribu dikasih dia untuk hidupku sementara. Dan rumah kami di Bogor saat ini yang sekarang kami tinggal karena kami diurus orang lain, itu pun rumah dari dia. Ya ampun, baik banget. Tapi bukankah aku menadah minta, dia kasih kerjaan aku perlu rumah Pak, bukan perlu uang, aku bilang. Rumah lah dikasih. Tanah pertama, ngebangunnya kapan? Nggak tahu Pak, duitnya belum ada. Ya udah sampai kaso itu dari beliau. Wow. Itu makanya aku bilang Iya. bisa baik. Ya, luar biasa ya padahal. Walaupun sampai saat ini dia tidak jadi wali kota ataupun tidak sekaya dulu, dia tetap bapakku. Dimanapun aku ketemu aku kejar. Aku selalu bilang, Pak, aku boleh peluk ya, itu selalu. Hebat ya, artinya tidak seiman tapi menolong. Hebat ya, Dan luar banyak, biasa. banyak sekali orang-orang seperti itu menolong aku. Tidak seiman. Wow. Tuh, jadi itulah buah dari opungku mungkin, atau bapakku, atau mamaku. Buah itu aku yang tuai. Oh, mereka berbuat baik, akhirnya Aku yang menuai kebaikannya. Ya, Ini nih sangat bagus sekali ketika kita berbuat baik. Mungkin bukan kita yang menuai, tetapi anak cucu kita yang menuai ya. Dan aku rasakan itu. Mama begitu baik sama saudara-saudaranya, bapak begitu baik dengan saudara-saudaranya,
Dan aku menuai sekarang. Menuai. Mereka tabur Ya. aku yang menuai loh. Nah, Bapak Mama Namboru kayak mana mendengar ini? Tahu nggak orang itu bahwa si Amang Boru pindah atau balik lagi? Nggak pernah aku cerita. Oh, jadi nggak tahu orang itu? Nggak tahu. Mereka tidak pernah tahu dari orang lain, tapi dari mulutku nggak pernah tahu. Dan anak-anak aku larang. Dari orang lain dia tahu. Jadi waktu pindah ke Bogor nggak tahu orang Bapak Mama? Aku nggak pernah ngomong pindah ke Bogor, tapi setelah berselang lama aku ketemu teman-teman. Iya kan? Dari temanku itulah dia tahu aku sudah di Bogor. Iyalah pasti ketahuan lama-lama. Nggak pernah tahu. Dan anakku disusul sekolah di mana dia kejar. Oh, karena pindah semua ini ke Iya, Bogor ya? Pindah semua. Saat itu yang paling besar lah yang masih sekolah kan. Berarti Namboru pada saat itu sangat terpukul ya, karena si Amang Boru balik ya. Sangat terpukul berarti ya, sampai akhirnya memutuskan pindah ke Bogor. Anak-anak juga pindahkan semua. Terpukul sekali karena pernah waktu dia ingin masuk Kristen, aku pernah bilang, kalau aku nggak ingat, tadi aku nggak begitu, sekarang aku ingat, aku bilang benar imanmu yang lama kau tinggalkan. Iya. Benar. Iya. Aku merasa nyaman ada di sini. Dia bilang begitu. Ini sebelum menikah ini ya? Ya, dia bilang, oh ya udah, jadi aku, oh ya udah. Kenapa jadi balik lagi gitu kan? Dia itu pertanyaan yang sampai sebelum dia kembali lagi terus jadi tanda tanya sama. Kenapa Iya, ya? kau dulu Apa bilang aku yang salah damai. ya gitu loh. Apa aku salah membiarkan? Bisa juga kan? Karena pembiaran dari aku bisa Ya. juga itu bisa terjadi. Gitu. Ada nggak pesan-pesan khusus Bapak dulu sama dia sebelum benar-benar diberkati? Oh, pernah dia dipanggil. Cuma bilang gini, kalau jangan sampai tanganmu kena badan anakku, memukul gitu. Kalau kau nggak suka, kau balikan anakku ke abangnya. Saat itu abangku masih ada kan. Kalau tidak, saudaraku ada yang lain, dia pasti punya keluarga. Itu pesannya. Oke, itu pesannya ya. Jangan sampai kau apa-apakan. Ya. Jangan sampai dia tersiksa. Apa kata Amang Boru waktu itu? Itu saat itu ya bapak sempat bilang, udah ceraikan saja. Ngapain kau bertahan kalau kau susah gitu. Kalau aku sih saat itu juga masih muda ya, berpikiran, oh iya bapak aku benar kali. Aku ya kan saat itu, tapi sempat ditanda tangan loh, bukan enggak, sempat. Oh, udah sempat ini tanda tangan ya. Jadi Namboru akhirnya memutuskan udahlah cerai. Udah nggak betul lagi nih. Karena apa? Di situ terinci kan, mama lah. Mama lah yang menasihati aku, bapakmu itu karena sayang Inang sama kau. Cuma sayangnya sayang salah. Sayang melanggar firman Tuhan. Karena dia pikir anakku ini nggak pernah susah, kok sekarang susah ya, kami aja dibahagiakan gitu loh. Karena mama bapak itu tahun 96 baru punya rumah, habis uangnya dengan sekolah, dengan makan buat kami. Wah, dia punya rumah itu saat aku membeli rumah itu. Jadi selama hidupnya ngontrak. Iya, selama di Jakarta. Uang ada tapi untuk anak-anak semua sekolah. Tidak dia rasakan nyaman dari satu kontrakan ke kontrakan lain, itu hidupnya. Jadi dia merasa kok anakku tersiksa ya, sementara aku aja dibahagiakan sama dia. Iya, ini kok ada laki-laki bikin anakku susah dia gitu nggak kan. suka. Itu salah ceraikan aja gitu ya. Jadi si Amang Boru udah tanda tangan. dia. Oh, berkas semua udah rapi lah ini, tinggal serahkan. Nggak jadi. Nggak jadi. Mama lah itu yang bilang, nggak boleh. Aib buat kita nak, perceraian itu aib dalam Kristen. Sesuai dengan firman Tuhan memang Allah membenci perceraian, nggak bisa. Dan memang Namboru bertanggung jawab atas pilihan Namboru sebenarnya. Ya kan? Karena kan sebenarnya Bapak udah dari awal kan nggak setuju sebenarnya kan. Setuju. Cuman Namboru gas. Karena dia yang baik. Dia baik banget. Ya. Dan mama tuh begitu disayang sama dia. Ya, itulah. Mama tuh buat dia dewa. Sampai kemanapun kalau sakit dia yang repot. Wah. Karena dia merasa bahwa baru hari ini aku punya ibu ya. Karena mungkin selama ini dia nggak dapat itu dari ibu kandungnya. Nggak dapat dari semua ibu-ibunya lah. Iya. Nggak dia dapat itu. Oh iya, bapaknya itu yang nikah beberapa kali. Iya, itu yang nggak Jadi dia dapat lah. kurang kasih sayang lah itu ya. Dan tidak ada pindah dari satu ibu, pindah lagi itu yang dia rasakan. Akhirnya pernikahan Namboru pada saat itu berhasil lah dimenangkannya, tidak jadi bercerai ya. Nggak jadi. Padahal ini Namboru udah keras ya, memang betul-betul udah cerai lah ini. Karena bapak aku Udah final. Bapak selalu bilang gini sih sama aku,
nggak hidup dari dia, kok bisa hidup dari kami orang tua. Wah, dia masih bisa kami dukung, gak usah Ya. takut ya. Ya kalau sendiri bisa cari hidup kok, tuh loh. Dan pernah dikejar ya Pernah. si Amang Boru? Pernah, karena dia merasa kau nggak bertanggung jawab loh gitu, maksudnya bapak. Berantem orang itu gitu? Dia diam, bapak yang marah, bapak yang mengejar dia sampai bawa kayak dulu keris kecil itu, nggak tahu dia dapat dari mana tuh si bapak. Mau diapakan gitu, tusuk gitu? Dia lari lah. Berarti udah sempat dipukul? Kata orang sih udah sempat, Waduh. karena aku di rumah dia ngejar. Berarti Suami. itu udah emosi. Udah emosi dia bilang, tinggi itu berarti. Manapun kutusuk kau kalau ketemu. Oh, matikanlah kau gitu udah saya. Di Bapak sana memang aku. emosi, orangnya emosian. Tapi kan memang bentuk rasa sayangnya. Iya, Cuman laki-laki sayang yang salah Ya, sebenarnya. bentuk rasa sayang. Tapi Bentuk betul yang- itu rasa sayang, dia mau Iya. membela sebenarnya. Ya, tapi ya itulah, didampingi dengan perempuan yang baik bapak itu buat aku. Ya, jadi ada yang Ada ngerem, yang ngerem, didampingi oleh perempuan. ada yang ngelus baik. pundaknya, jangan. Sabar. Iya. Hebat itulah ya. Istri itu penolong, Benar, Ya. benar banget. penolong. Ya. Bener-bener nolong suami kalau lagi naik. Saya dia Lagi. tensi tinggi. luar Tensinya biasa lagi. ya peran mama ya, baik untuk anak-anaknya, baik untuk bapak gitu ya. Buat anakku juga peranannya baik. Wah, buat cucu-cucunya juga ya. Dengan diurusnya yang paling besar sama mama sama bapak. Dia tumbuh jadi orang yang kalau kata orang ada minus plusnya. Kalau pintar-pintar sekalian, katanya lemot-lemot sekalian. Dan dia tumbuh dengan orang yang memang baik. Dan bisa dibilang dia termasuk orang pintar. Anak yang besar itu. Oh ya. Gitu. Dan membawa rezeki juga buat mama bapak. Karena di situ yang bikin dia senang. Iya, Buat iya. mereka itu rezeki. Oh Kalau ya. kata orang Batak, apa sih bikin senang hati gitu loh. Iya, oke. Membalas nih roha. Itu anak yang pertama. Makanya kalau kayak kemarin juga dibilang, kan kami mau pindahkan mama bapak kan, dia ngomong, berarti aku harus jauh lihat makam opung bapak ya, Mak. Dia nangis. Apa mau dipindahkan? Iya. Oh, ke apa? Ke Sipalat, Oh, saat ini emang di mana rupanya? di Pondok Rajek, di Cibinong. Oh, Pondok Makam- Ranji. Rajek. Raje. Oh, mau Pemakaman. dipindahkan ke kampung. Itu salah satu trauma buat aku sekarang memindahkan, karena sepertinya dia tidak suka dipindahkan. Berarti jadwalku tiap bulan jadi bisa setahun atau enggak 2 tahun atau enggak Iya. 3 tahun lihat makam opungnya, Mas. Jauh kan? Hmm. Kalau di sini kan ya tinggal artinya. Iya, itu mau digusur. Pas Oh. bapak yang mau digusur, mama tuh masih agak jauh jadi nggak digusur. Tapi kan nggak mungkin sekalian dipindahkan lah sana gitu. Oke. Wow. Oke. Dan waktu Amang Boru menyusul ke Bogor, itu kayak mana? Kan pindah ke Bogor ini Dia Nang Boru. 2 hari 3 hari ya kalau nggak salah dia Oh, nyusul. 2-3 hari nyusul. 2 hari ya. Aku ingetnya 2 hari karena malamnya dia nyusul datang, sore dia Ah. datang. Aku diam, nggak ada respon apa-apa. Tapi anak yang nomor 2, nomor 3 tetap manggil bapaknya. Tapi yang nomor 1 sudah diam. Dan tidak ada respon apa-apa. Kalau yang itu kan masih pada kecil. Iya, belum Tapi tahu yang apa-apa. besar sudah mengerti, dia tidak respon. Dia menjauh. Dia menjauh ya. Menjauh. Dia Yang tahu tadinya bapaknya dekat sekali, beda gitu. ini ya. Yang tadinya kalau tidur pengen di badan bapaknya, selalu menjauh tiba-tiba. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ada kayak cut dikit ya. Iya, Karena iya. jadi buat aku trauma itu sampai sekarang. Tapi bisa dipulihkan pelan-pelan. Amin, bisa dipulihkan. Aku selalu bilang, jelek bagus itu bapak. Iya, betul. Aku bilang, Betul. iya mah. Tapi kalau aku agak beda jangan marah lah, katanya gitu. Iya. Kita jangan terlalu keras juga memang. Pelan-pelan Iya, aku aja. bilang. Sampai one day mungkin dia Suatu benar-benar saat. dilembutkan. Iya. Ya. Dan sekarang udah mulai lembut, kalaupun itu suka bicara tapi ya nggak seperti dulu. Agak ada rasa Ya. cut dikit Karena lah. sempat mengecewakan gitu loh. Amat sempat Ya mengecewakan. kan. Sementara dia dari dulu mendorong kita sekolah minggu. Iya. Tiba-tiba di mataku berbeda, itu ada omongan seperti itu. Ya. Dan akhirnya gimana ceritanya kok bisa Mang Boru bisa balik lagi? Ya posisinya dia punya anak. Kalau aku selalu bilang, apapun yang terjadi dia pasti kembali, Nang. Aku bilang pasti nyusul kita, ayo taruhan. Iya. Karena dia juga nggak nyaman di rumah ibu tirinya, aku tahu. Oh. Itu kan ibu tirinya. Nanti dia tidak akan pernah nyaman di orang tuanya. Dan betul. Itu betul terjadi. Ya kan? Dia menyusul, dan ya aku punya ibu
angkat ya, dia punya ibu angkat Ya. yang memang baik juga. Selalu nasihatin. Selalu nasihatin dan selalu Ya. aku dengar nasihatin. Bagus lah, tapi Ya. tidak seiman dengan aku. Iya. Jadi bagusnya Mang Boru itu adalah dia balik lagi ke keyakinan yang lama, tapi nggak meninggalkan istri dan anak-anak ya. Jadi tetap satu rumah ya. Tetap satu rumah. Dan selalu mengantar sekolah, tetap Walaupun udah beda ini ya. Ya, dia lakonin itu. Akhirnya memutuskan balik lagi jadi Kristen. Saat udahku, waktu tanteku aku ketemu di awal, meninggal Oh. di Jebaut. Dia Ah. meninggal, dia melihat diantarkan banyak orang. Dia majelis, salah satu majelis. Oh, diantarkan banyak orang. Ya, saat dia Terus? meninggal tuh diantar, dia bilang, enak banget ya si papi diantar banyak orang meninggal. Gara-gara itu dia tersentuh. Ya. Karena memang banyak sekali. Tersentuh hanya gara melihat orang Iya. meninggal diantar gitu ya. Dengan begitu merangkulnya, tidak didiamkan gitu. Dan dia merasakan si papi itu waktu operasi jantung di harapan kita kan dia yang dampingin kan. Suami yang dampingin karena Iya. nggak ada si papi itu, si udahku itu nggak punya anak laki-laki dan harus masuk ke dalam itu saat dioperasi ya Oke. laki-laki gitu loh. Oke, Di didampingi situ, lah ya. didampingi lah terus sampai meninggalnya didampingi. Wow, itulah membuat dia akhirnya Iya. mau balik lagi ke gereja. Nggak ngomong gitu sebenarnya. Aku hari Minggu 2 hari atau 3 hari dia bilang aku mau ke Pasundan lagi. Nggak, dia bilang mau ke gereja, ke Pasundan. Gereja suku Sunda itu. Dan disitulah dia mau rutinitas. Dan saat kita pindah ke Jebaut, karena mama dulu di Jebaut ya. Iya. Dan diminta juga di Jebaut kembali. Udah kita pindah. Dan bergereja lah akhirnya Kita kembali. bergereja, dan dialah yang paling rajin saat ini Oh. ke gereja. Kita di gereja juga, mau gereja nggak? Kalau aku suka bilang, aku ada kegiatan nih, nggak akan pernah melarang kita dia. Ya udah, tapi jangan lupa gereja ya. Disempetin di gereja manapun kalau pas ada kegiatan. Gitu. Itu selalu. Warga gereja. Warga gereja. Wow. Dan anak pertama lahir katanya prematur ya pada saat Ya, itu saat ya. itu 7 bulan ya. 7 dia setelah menikah. Itulah rentetan yang aku bilang setelah aku kembali ke belakang ya. Itulah rentetan mulai terjadi pemikulan salib yang berat. Itu loh, aku nggak punya, dari keluarga tidak ada gen untuk bicara penyakit itu. Ya. Dan itu harus diangkat. Dan Apa? mium, aku punya mium setelur asin dan itu bentuknya masih seperti bisul ya, masih belum keras. Ya, itu harus diangkat. Sore ini aku cek, besok harus operasi. Loh. Karena kalau nggak diangkat, Anak dia berputar kan di rahim. oh, Kalau itu tersentuh dia pecah, kena anak matanya buta. Itu wah, prediksi resikonya dokter. besar sekali ya. Ya. Jadi mau nggak mau diambil keputusan prematur. 7 bulan kurang. Ya, berhasil ya artinya. Berhasil, amin. Makanya itulah puji Tuhan aku punya orang tua yang benar. Yang bagus lah buat aku ya, yang menyelamatkan anakku juga gitu. Dan waktu anak kedua juga ada Ya, ada saat itu kondisi kami lagi trouble dan ada salib lagi nih yang harus itu yang lebih berat memikulnya. Bertahun-tahun aku memikul salib karena kondisi kami untuk makan juga susah. Ujian yang begitu fatal tuh di saat anak nomor 2. itu nggak punya sama sekali tuh. Punya. Tapi banyak orang-orang yang menopang, dan satu itu bukan utang. Dia bilang ini bukan utang ya. Jangan kepikiran, karena aku bilang Pak, aku nggak bisa bayar nanti. Iya. Nggak utang ini, kebaikanmu itu aku rasakan. Ditebuslah anakku, diberikan obatnya sampai semua apa-apanya diberikan. Wow. Itu juga beda iman. Haji. Hai. Wah. Alangkah indahnya Indonesia kalau kita punya orang-orang yang baik, yang tidak memandang agama, suku, ras. Iya. Jadi benar-benar baik ya ke semuanya orang. Baik. Tidak memandang nggak memandang warna kulit dan lain-lain. Itu Haji Rudi namanya, dan dia sudah meninggal saat ini. Wah. Baik Karena sekali. aku bilang memikul salib Yesus amat berat, tapi dia lapangkan dengan banyak orang di lingkaran kita yang baik. Iya. Karena Yesus pun waktu pikul salib nggak akan nyampe ke Bukit Golgota kalau nggak ditolong sama Simon. Ya. Kenapa? Karena kondisi Yesus waktu pikul salib, dia kondisi udah
Udah habis, udah dimahkotai duri, udah ditendang, tenaganya sudah tidak ada. Sudah dicambuk. Jadi waktu kondisi pikul salib itu udah kondisi benar-benar ya kehilangan banyak tenaga, udah lemah, udah lemas sebenarnya ya, udah sedikit kekuatannya, ditambah pikul salib. Aku rasa nggak akan nyampe itu ke Bukit Golgota kalau tidak ditolong. Makanya akhirnya Simon dipaksa kan para prajurit untuk tolong. Gitu. Jadi pikul salib itu nggak gampang, nggak mudah. Yesus sendiri ditolong. Iya, aduh. Dan aku merasakan itu. Karena kalau anak nggak ditebus nggak keluar. Ya nggak boleh. Oh, kita udah pulang kok, dia masih di sana. Hah? Ya karena belum bayar. Iya. Oh, udah pulang sempat. Udah. Si bayi masih di situ. Iya, sehari bedanya sama aku karena langsung ya Pak Haji Rudi itu nebus uang ke rumah. Bapak juga langsung membelikan semuanya sampai peralatan bajunya dan lain-lain. Oh. Itu yang paling fatal sekali sih aku bilang memikul Yesus itu di saat anak yang pertama. Yang prematur itu ya. Iya. Dan pernah kecelakaan juga katanya ya. Kecelakaan sampai koma ya. Jadi gimana ceritanya? Dia berangkat dengan temennya untuk rapat apalah pertemuan. Dibonceng gitu. Dibonceng. Dia terpental, aduh, kena trotoar, aduh, nggak jauh dari Polresta Cibinong. Aduh, itu apa, kena kepalanya? Kepalanya sampai tiba-tiba ke jidatnya itu segini, ada kali sekitar 5 cm. Aduh. Dan ada bekasnya, walaupun sudah normal, tapi di sini ada benjolan dikit lah karena tengkorak ya. Iya. Dan itu aku sampai marah sama Tuhan loh. Ya. Aku bilang, Tuhan ambil aja. Kenapa? Karena kalaupun hidup kata dokter sudah harus operasi dimanapun yang namanya kepala tidak akan pernah normal. Oh, takutnya nanti kalau sembuh, idiot gitu ya. Seperti remaja-remaja di jalan sana, maaf orang yang kurang. Ya. Kelihatan kan compang-campingnya. Oh, Nabur nggak mau. Nggak mau. Jadi udah ambil lah. Ambil aja lah. Kalau kau nggak buat sehat Tuhan, ambil aja lah. Karena aku juga manusia, batas waktuku juga ada untuk mengurus dia. Kalau aku nggak ada, siapa yang mengurus dia kalau dia harus seperti itu? Itu. Nah, prosesnya itu kata dokter harus dioperasi. Saat malam tabrakan itu, aku marah sama Tuhan. Dokter bilang, ini harus ditebus ya obatnya buat besok. Aku nggak punya uang loh, 130.000 uangku. Sementara yang harus aku bayar 5 juta lebih. Gimana itu ceritanya? Aku bikin posting sampai bilang ini, Tuhan kenapa sih dikasih lagi kejadian seperti ini. Temanku ya, beruntungnya aku punya teman-teman yang baik dari SD, SMP, SMA, semua baik-baik. Dan aku posting itu dia bilang, kenapa lagi si kakak? Karena foto anakku itu aku posting ya. Aku sampai dia bilang, lu ibu yang goblok loh, kayak nggak punya teman. Oh gitu. Itu temanku bilang itu, ibu yang goblok loh, nggak punya teman. Ya udah, aku bilang anakku besok harus ada uang segini loh. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Dia transfer lah hari itu juga. Dia transfer, lu bayarin, itu anak harus selamat. Aku cerita lagi kalau dia harus operasi, ya kita semua sama tanganin apapun yang terjadi. Emang nggak punya surat BPJS? Punya, tapi kan nggak dihandle karena di luar jam ya. Akhirnya ketemulah dengan berarti Pak William itu punya cucu ini, Pak Willy yang aku cerita bapak angkatnya suami itu. Ternyata cucunya di situ kepala UGD. Loh. Nah itu kebaikan Tuhan seperti itu ya. Aku bilang BPJS-nya tidak bisa di-handle Sandi. Terus tante harus gimana? Emang kantornya ya di luar jam, aku cerita. Di luar jam kantor kecelakaan itu. Tante ini harus operasi kata dokter. Karena dia tunjukkan kan CT scan-nya semua ditunjukin. Memang ada keretakan dan itu kelihatan. Oke. Aku bilang, San gimana caranya? Ya udah tante berdoa. Iya. Kita harus berdoa dan berdoa. Iya. Aku bilang, Sandi, tante udah tante bawa ambil obat kan? Iya. Nanti Sandi yang bayar, nggak usah. Tadi teman tante sudah bayar, udah ditransfer. Dia kaget kan? Ya udah tante. Aku cerita BPJS, nggak lama besoknya dia kasih uang untuk ituin BPJS. Tapi aku nggak sebutkan uangnya, tapi dibantu begitu, puji Tuhan, karena temanku nggak lama transfer lagi, beresin BPJS. Tapi kalau BPJS itu kan aturannya harus berapa minggu gitu baru bisa aktif. Itu aktif hari itu juga, dia yang kondisikan aktif.
Itu pertolongan Tuhan itu. Oh iya, Memakai orang lain ini. Iya, dengan orang lain. Makanya dengan orang yang memang yang kita tahu begitu baik ya, sampai bapaknya, mamanya juga baik sama kita sampai saat ini. Dan yang lebih sedihnya aku tuh, karena kebaikan Tuhan, dia sampai cari ruangan saraf khusus untuk anakku. Di situ steril. Disitulah si adik ya. Yohan di situ aja ya tante. Iya. Siapa namanya? Yohana. Di situlah dia. Ya ampun. Sampai dia siapin itu semuanya. Dan akhirnya operasi? Tidak operasi. Loh? Di hari ketiga dokter panggil aku. Ya. Dok, gimana posisinya? Ya. Dia lihat ini kayaknya ada penutupan kepala itu lah, biar gak ada udara gitu, kelihatan gitu, dia sudah mulai tertutup kan. Oh, kita CT scan lagi ya Bu, CT scan lagi dok, aku bilang gitu. Aduh, anakku kemarin CT scan juga udah marah-marah. Marah-marah dia? Marah-marah dia, merasa nggak nyaman. CT scan kan dipaksa sama kita. Oh, kenapa nggak nyaman? Karena kan memang harus juga begitu. Ada lampu-lampu yang dia nggak suka karena benturan kepala itu dia pikir seperti apa lampu-lampu itu gitu loh. Karena dia, aku nggak mau, dia teriak gitu. Oke. CT scan lagi 2 kali kalau nggak salah. Dokter panggil lagi dan dokternya juga Sinurat Batak. Orang Batak. Batak dan baik. Makanya aku bilang baik banget Tuhan tuh ya gitu. Ini tidak operasi Bu. Bisa ya dalam 3 hari ada numbuh jatuhnya gitu ya? Apa gitu? Jadi kayak tertutup. Dalam 3 hari tuh? 3 hari, makanya tapi selama 3 hari itu suntikan morfinis. Kalau kata aku bilang suntikannya nggak lazim ya. Karena kesakitan dia itu loh. Itu morfinis. Aku nanya. Apa gitu Bu? San kok sampai begitu ya Yohan disuntik. Itu urat nadinya tuh disuntik di sini harus pindah lagi, suntik sini harus pindah lagi. Ya, dan infusnya itu karena memang ini dia kecil katanya ya. Oh jadi dicari yang mana yang apa? Dan ini semua, dan tandanya itu ada sampai sekarang. Kenang-kenangan lah itu. Iya, kenangan jadi simbol. Iya, kenang-kenangan kasih itu Tuhan. Itu. Dan di hari ke-10 dia boleh pulang. Orang-orang bilang berbulan-bulan bisa di rumah sakit. Karena kepala ini. Dia hari ke-10 boleh pulang. Dan boleh pulang dokter bilang, ini kuat. Dia harus kerja biar memorinya tumbuh kembali. Karena untuk memakai baju aku mengajari lagi. Pakai baju ya nak, ini tangan kanan, ini tangan kiri, itu aku ngajarin lagi. Awal-awal itu ya. Awal-awal. Kalau sekarang udah mulai sudah normal ya, sudah jadi IO sama teman yang ngadain pernikahan dia yang repot sekarang ini. Ya itu mujizat Tuhan yang nggak bisa. Ya. Simbol memikul salib, ya aku terima kebaikan. Ya. Dan pasti akan ada lagi nanti persoalan-persoalan yang lain. Dan aku siap menerimanya itu pasti. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Pasti. Itu keyakinanku. Sudah aku yakini kenapa beruntun itu loh, tapi dia selamatkan semua. Iya. Dia kasih jalan semua. Iya. Selama kita ada Yesus di rumah kita. Oh iya. Masalah boleh banyak. Bertubi-tubi mungkin. Ya. Tapi selesai. Namanya. Iya, walaupun deg-degan sedikit, agak deg-degan ya pastilah. Tapi kalau udah bilang ada lagu dalam nama Yesus, aku langsung diam. Serah aja deh Tuhan. Tuhan mau seperti apa? Tuhan mau bentuk seperti apa? Salibmu akan tetap aku pikul. Aku selalu bilang gitu. Dan itu terjadi sama anak sekarang. Tidak ada takutnya dalam segala hal. Bersama dengan Yesus, berani melangkah. Iya. Jangan takut, jangan khawatir akan apapun ya. Gak pernah saat ini aku gak ada pernah rasa takut lah selama aku jalan di dalam nama Yesus. Gak akan pernah takut aku. Dan suami Amang Boru kena jantung ya. Dia ada sakit jantung bawaan, ternyata dari kecil itu sudah ada, cuma dia karena tidak ada orang tuanya tidak pernah melanjutkan mengurus itu ya. Dulu pernah katanya dia jantung bawaan. Ya. Dan sekarang juga kalau ada rasa kaget atau apa dia langsung cepat. Itu air sampai netes. Gitu. Makanya aku bilang walaupun dia tidak bekerja sekarang, tapi mencoba untuk merangkul anak aja lah. Jangan lepaskan anak, apalagi yang besar. Anak-anak sudah pernah menjauh gara-gara perbuatan dia. Buat aku perbuatan dia itu ya. Iya. Aku bilang walaupun sisi salahnya mungkin aku harus akui. Iya. Itu aku harus akui karena awal dasarnya kita sudah melangkahnya salah lah. Tapi kan harus kuat. Jadi dengan kondisi tersebut akhirnya nggak bisa terlalu kerja maksimal ya Amang Boru ya. Berarti Amang Boru lah. Saya. Mantap kali.
Ya kalau dibilang si kakak mau S2, yang satu sudah di Pajajaran dengan kos, yang satu lagi memang pasti ujung-ujungnya ke UI karena jalur PPKB. Tapi aku yakin Tuhan kasih semuanya. Udah berkali-kali Tuhan tolong soalnya kan. Dan tidak pernah lepas gitu Iya. loh. Tapi ya Tuhan sudah semua diberikan. Ada aja cara Tuhan memberikan, ini loh rezekimu dari sini. Kerjakan. Dan itu. Pokoknya bersama dengan Tuhan, mujizat demi mujizat akan Namboru alami. Walaupun kondisi saat ini ya seperti ini ya. Jadi Dan ini nggak aku pikirin kondisi yang fatal sebenarnya, udah nggak aku pikirin. Pasti kedepannya Tuhan kasih, Tuhan kasih. Gitu. Umur berapa sekarang Amang Boru? Suami itu umurnya sekarang 58. Biar 8 umur sehat ya. Biar dia lihat nanti cucu-cucunya. Dan itu salah satu trauma yang saat ini anak-anak pegang. Selalu bilang gini, aku nggak nikah kalau aku nggak mapan. Oh, karena ditengok kondisi seperti ini, jadi harus Dan mapan nggak dulu. bisa, dan aku nggak bisa bilang nggak boleh gitu, Nang, Tuhan kasih rencana. Bukan, mah. Karena kenapa aku belum tentu siapa suamiku, belum tahu siapa. Akan samakah kuatnya kayak mama, belum tentu juga. Itu terjadi saat ini. Semua anakku begitu. Pokoknya mapan dulu baru berumah tangga. Dia bilang gitu. Karena dia udah tahu dan mengalami sendiri, melihat sendiri. Dan itu jadi trauma juga, kayak kesedihan buat bapaknya saat ini. Oh, gitu. Kalau anak-anak lagi ngomong nih, dia selalu mundur untuk tidak mendengarkan. Kenapa agak minder ya, agak apa gitu, merasa salah sebenarnya kalau aku lihat ya. Jadi trauma kesalahan itu dia rasakan sekarang. Artinya pernah kembali ke keyakinan yang lama, udah gitu kena sakit lagi. Jadi artinya benar-benar bisa dikatakan ya suami agak terpuruk ini sebenarnya. Terpuruk. Tapi luar biasa ya, Namboru merangkul terus. Ya nggak mungkin kita abaikan juga, kan pilihanku juga dia. Betul, bertanggung jawab atas pilihan hidup. Dalam keadaan sakit, sehat, miskin, kaya, dalam segala kondisi apapun sampai maut yang benar-benar menceraikan, bertanggung jawab atas pilihan hidup. Dan aku bilang sama anakku gitu, itu pilihan mama berarti mama bertanggung jawab. Iyalah. Iya, harus begitu. Dan sekarang juga jadi buat dari omongan itu terjadi omongan mereka gitu, aku harus mapan. Ya, mapan karena memang ya sama siapapun nikah one day ya bertanggung jawab juga atas pilihan hidup. Makanya belum tentu aku dapat sekuat mama nanti, belum tentu, mah. Iya. Gitu. Tapi mereka bisa melihat bahwa Namboru bertanggung jawab atas pilihan. One day mereka pun akan ngikutin jejak. Karena aku selalu bilang gitu. Disalahkan apapun bapaknya selalu bilang itu bapakmu. Iya, baik betul. buruk bapakmu. Iya, betul. Itu pilihan mama. Betul. Dan harus bertanggung jawab mama untuk hal itu. Betul. Ada banyak anak di luar sana memang ya akhirnya tidak terlalu akrab dengan papanya atau mamanya, menolak gitu ya karena pernah melakukan kesalahan mungkin ya. Sebenarnya nggak boleh, karena bagaimanapun ya itu orang tua. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kejahatan balas dengan kebaikan. Jadi walaupun jahat dulu pernah melakukan kesalahan, ya udah mengampuni aja lah. Ya, memang walaupun berat. Tapi pasti bisa. Tapi pasti bisa. Harus. Tapi harus. Yesus saja mengampuni semua orang yang nendang dia, ludahi, cambuk. Dia ampuni kok. Waktu dia bangkit dari kematian, dia nggak nyari siapa yang menyalibkan. Nggak nyari dia. Ya kan? Padahal dia bisa cari dan hajar semuanya. Dia bawa segerombolan malaikat, habisin semuanya. Kasih tulah. Datangkan air bah. Habis semuanya tuh. Yang nyalipin dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya. Pengajaran yang dia ajarkan, dia lakukan sendiri. Mengampuni. Bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Tak terbatas. Ya itulah aku selalu bilang sama anak, belajar rendah hati. Ya. Titik kasih sama rendah hati yang harus kamu pegang. Ya. Karena itu kunci kita, nak, agar tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Itu. Ya. Wow. Diberkatilah keluarga Namboru dan Abang Boru beserta dengan 4 anak ya. 4 anak. Puji Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir, pertolongan Tuhan selalu terjadi, pembelaan Tuhan selalu terjadi. Diberkatilah segala usaha bisnis apapun yang dikerjakan. Ya, keempat anak yang mungkin masih ada yang sekolah, ada kuliah. Biar Tuhan yang tolong lah. Ya, amin. Ya. Tuhan nggak menolong setengah-setengah, dia pasti tolong terus. Tuntas. Nggak setengah-setengah. Sampai selesai. Kita punya Allah yang selalu memperhatikan
memperhatikan anak-anaknya. Ya kan? Seorang bapak yang memperhatikan anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Namboru sudah mampir di podcast Kana. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi di podcast Kana, DM kami lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production. Lokasi atau rumah berada di daerah Jakarta sekitarnya dan kesaksian hanya seputar pernikahan. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai. Mari terus dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.